Halo para pendengar, kami dari kelompok 2 ODP BNI Batch 250 akan menjelaskan tentang digital problem solving. Kelompok kami terdiri dari Farik, Maharani, Salsabila, Alvino, Imam, Lutfika, dan Suci. Apa sih problem solving itu? Problem solving merupakan sebuah proses meningkatkan desain dengan penggabungan kriteria untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada dua cara berpikir dalam sebuah digital problem solving. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking memiliki beberapa aspek penting, yaitu analyze, breakdown, compare, categories, sequence, dan rank. Yang kedua adalah creative thinking, yang mana aspeknya antara lain imagine, invent, change, design, dan create. Untuk melakukan sebuah proses problem solving, ada beberapa tahap yang harus kita lewati, yaitu understand, diverge, decide, prototype, dan validate. Fase 1. Yuk langsung belajar dari studi kasus. Fase yang pertama yaitu understanding. Tema yang kami pilih meliputi masalah mahasiswa, pemuda, dan fresh graduate. Teknik yang kami gunakan untuk pengambilan data adalah teknik wawancara secara online kepada user milenial dan juga tim ahli. Narasumber kami yang pertama merupakan tim ahli atau seorang HR yang bernama Gavi. Gavi menjelaskan bahwa para millennials tidak direkomendasikan untuk bekerja full-time dan para millennials harus meningkatkan lagi soft skill mereka. Selanjutnya, Gavi menyatakan bahwa para millennials banyak sekali yang mudah menyerah sehingga tidak memiliki loyalitas yang tinggi. Menurut Gavi, masalah-masalah ini dapat dicegah dengan mengadakan probation atau trial session. Narasumber kami selanjutnya merupakan dua orang fresh graduate, Nyala dan Rohanisa, yang saat ini ada dalam fase job seeking. Nyala merupakan lulusan sarjana hukum tahun 2019 yang ingin memulai pekerjaan yang selaras dengan jurusannya. Selama ini, Nyala mencari pekerjaan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari, dan hasil yang sudah didapatkan sejauh ini adalah CPNS. Menurut Nyala, faktor penting yang mempengaruhi dalam melamar suatu pekerjaan adalah salary, benefit, dan jenjang karir yang bagus. Di samping itu, ada pula Rohanisa yang merupakan seorang sarjana hukum yang lulus pada tahun 2020. Pekerjaan yang diinginkan Rohanisa adalah seputar research dan data analis. Namun, tujuan utama Rohanisa adalah menjadi seorang diplomat. Berbeda dengan Nyala, dalam melamar pekerjaan, Rohanisa tidak memiliki target per hari, melainkan menunggu pekerjaan yang sesuai dengan minat dan jurusan. Menurut Rohanisa, faktor yang mempengaruhi dalam melamar suatu pekerjaan adalah jenis dari pekerjaan tersebut, karena Roha ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Dari wawancara yang sudah kami lakukan, dapat kami buat kesimpulan bahwa masalah utama yang muncul adalah terbenturnya kebutuhan employer dengan karakter milenial dalam pemenuhan pekerjaan. Untuk mengetahui root cause dari masalah tersebut, kita harus melakukan analisis penyebab. Lalu, apa saja sih penyebab-penyebab dari masalah tersebut? 1. Mengapa masalah tersebut terjadi? 2. Mengapa ingin pekerjaan yang sesuai dengan preferensi pribadi? 3. Mengapa menyesuaikan dengan minat dan passion-nya? 4. Mengapa mereka membutuhkan kenyamanan dan kesesuaian dengan latar belakang? Dan yang kelima, mengapa mereka membutuhkan kenyamanan untuk produktif dan loyal? Dari situ, kita bisa menentukan root cause dari masalah ini, yaitu tuntutan masa depan yang tidak pasti, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan yang settle untuk kelangsungan hidup. Hai, kenalin, saya Lina. Ini merupakan persona kanvas saya agar kalian mengetahui perasaan saya sebagai job seeker di mana dipengaruhi oleh tren positif dan negatif.
kebingungan, takut, namun saya juga menyadari peluang serta harapan untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai job seeker, yaitu kehidupan masa depan yang settle dan kesuksesan mandiri. Fase 2. Journey map ini digunakan sebagai ilustrasi keadaan, baik itu tantangan dan keberhasilan yang dilalui seorang job seeker. Selanjutnya, membuat problem statement yang dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait masalah dan juga solusi penyelesaiannya. Dalam problem statement ini diketahui job seeker membutuhkan pekerjaan yang nyaman sesuai keinginan. Namun, kebutuhan tenaga kerja sangatlah terbatas menyebabkan job seeker enggan untuk bertahan. Sehingga perlu dibentuk suatu wadah yang berfungsi menyeluruh agar para job seeker semakin kompeten dan siap bersaing secara dewasa. Memasuki fase ketiga. Wall of Criteria, di mana tahapan ini akan menggambarkan poin-poin masalah dari subjek dan juga poin-poin proporsi kebutuhan dari tiap masalah tersebut. Nah, dapat dilihat ada 5 poin masalah yang menjadi sorotan pada job seeker, sehingga kita dapat mendefinisikan kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh mereka. 5 kebutuhan tadi akan didefinisikan atau dijabarkan melalui Wall of Ideas. Pada Wall of Ideas ini akan terbentuk jabaran kebutuhan apa aja yang diperlukan oleh para job seeker, sehingga ini akan menjadi dasar untuk kita mengembangkan sebuah produk. Hai, kenalin, ini Let's Grow, sebuah platform yang menjadi wadah para job seeker dalam menggapai masa depan mereka. Dengan layanan yang terintegrasi, kalian dapat menambah skill, memperluas mindset, membuka wawasan, dan juga berkonsultasi masalah dengan kami. Yuk kenal lebih jauh. Let's Grow merupakan platform terintegrasi yang akan meningkatkan skill dan memperluas mindset, dan sebagai tempat kalian para job seeker mengelola motivasi. Di sini tersedia layanan komunitas dan healing center untuk kalian yang masih mencari jati diri dan memperluas diskusi. Selain itu, kami juga menyediakan informasi beasiswa serta bekerja sama dengan para recruiter untuk kamu para job seeker terpilih yang berhasil mengupgrade skillnya. Eits, jangan khawatir, tersedia juga platform untuk kalian memperluas wawasan dan meningkatkan skill dengan para user yang telah bekerja sama dengan kami. Menarik bukan? Ini merupakan desain prototipe Let's Grow pada aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone kesayangan kalian. Bersama Let's Grow, job seeker siap untuk kerja. Sekian pemaparan problem solving dari kelompok 2. Terima kasih and I'll see you again.